Oke, selamat pagi, salam olahraga. Dan untuk kalian yang baru bergabung, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, mengenai dari laga-laga malam hari ini, saya akan membahas beberapa laga di Japan J1 ya. Dimana di laga pertama saya akan membahas pertandingan FC Tokyo yang akan menghadapi Avispa, kemudian Hiroshima menghadapi Iwata. Kemudian pergi ke laga ketiga, Kashiwa menghadapi Kashima. Kemudian di laga yang keempat, Gamasaka menghadapi Urawa. Kemudian di laga terakhir, Sonan menghadapi Nagoya. Oke, langsung saja saya pergi ke laga yang pertama. Nah, dimana untuk laga ini mempertemukan FC Tokyo yang akan menghadapi Avispa. Nah, terlihat dari pasar handicap di mana laga ini tuan rumah Tokyo yang memberikan power handicap pada tim tamu Avispa. Dan terlihat dari performa 5 laga terakhir. Oke, teman-teman bisa lihat dari performa 5 laga terakhir untuk performa FC Tokyo. Dimana dari 5 laga terakhir FC Tokyo memang tidaklah begitu baik ya. 3 kekalahan di laga terakhir, 2 kemenangan. Sedangkan untuk performa tim tamu Avispa dari 5 laga terakhir 3 kekalahan dan 2 kemenangan. Dimana dari 2 laga terakhir Avispa tim tamu 1 kemenangan dan 1 kekalahan saat menghadapi Hiroshima. Nah, terlihat dari peringkat sementara di awal musim ini dari Liga Japan, dimana tuan rumah FC Tokyo berada di peringkat 8, sedangkan untuk performa tim tamu berada di peringkat 14. Nah, menurut versi saya sendiri setelah mempertimbangkan dari performa 5 laga terakhir dan pasaran laga malam hari ini, saya memutuskan untuk laga FC Tokyo menghadapi Avispa lebih terfokus ke under goal, under 2/4 gol. Oke, under 2/4 gol. Kemudian dari handicap saya menaruh harap di Tokyo like-lekan dari handicap. Oke, nah seperti itu. Next, untuk rekomend menurut versi saya sendiri masih baik di under goal. Kemudian membahas di laga yang kedua, dimana untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Hiroshima yang akan menghadapi tim tamu Iwata. Dan mengenai dari handicap, dimana tuan rumah Hiroshima menjadi tim yang diunggulkan karena memang memberikan power handicap pada tim tamu Iwata. Nah, terlihat dari performa 5 laga terakhir untuk tuan rumah Iwata seperti ini. Oke, Hiroshima dari 5 laga terakhir tuan rumah 1 kekalahan, 3 kemenangan, dan 1 hasil seri. Sedangkan untuk format tim tamu Iwata dari 5 laga terakhir 1 hasil seri, kemudian 3 kemenangan dan 1 kekalahan, dimana dari masing-masing laga terakhir kedua tim ini belum meraih kemenangan. Dan terlihat dari peringkat sementara di mana Hiroshima berada di peringkat 4 dengan meraih 30 poin dari 18 laga. Sedangkan untuk format tim tamu berada di peringkat 15 mendekati zona merah dengan meraih 19 poin dari 18 laga. Terlihat dari head to head pertemuan kedua tim bisa dikatakan Hiroshima ini sedikit sulit dalam meraih kemenangan saat menghadapi Iwata. Ini adalah menurut versi saya sendiri power handicap sangat tinggi, bisa jadi karena memang perbedaan peringkat sementara dari kedua tim Hiroshima dan Iwata. Jadi untuk laga ini menurut versi saya sendiri dengan memberikan power handicap 1 untuk saat ini mungkin sedikit berat. Lebih rekomend ke Hiroshima win. Hiroshima win. Oke. Bisa ataupun 1 handicap. Kemudian untuk analisa skor di laga ini saya menaruh di under 2/3/4 gol untuk laga Hiroshima menghadapi Iwata. Oke, rekomend berada di under goal di handicap. Oke, next di laga yang ketiga saya akan membahas pertandingan Kashiwa yang akan menghadapi tim tamu Hiroshima. Nah, terlihat dari handicap untuk laga ini nampak tim yang diunggulkan itu adalah tim tamu Kashima ketimbang Kashiwa. Nah, terlihat dari peringkat sementara untuk kedua tim ini bisa dikatakan memang cukup barbar ya untuk laga malam hari ini, dimana tuan rumah Kashiwa berada di peringkat 5 dengan meraih 30 poin dari 18 laga, mampu mencetak 25 gol dan sudah kebobolan 19 gol. Sedangkan untuk format tim tamu Kashima berada di peringkat 2 dengan meraih 34 poin dari 18 laga, mampu mencetak 29 gol dan sudah kebobolan 22 gol. Nah, terlihat dari performa 5 laga terakhir untuk tuan rumah Kashiwa 1 kekalahan dan 4 kemenangan, dimana di laga terakhir Kashiwa menelan kekalahan saat bertandang ke markas Yokohama. Sedangkan untuk format tim tamu dari 5 laga terakhir 1 hasil seri dan 3 kemenangan dan 1 kekalahan, dimana di laga terakhir berbagi poin skor imbang saat menghadapi Nagoya 1-1. Terlihat dari head to head untuk laga ini memang lebih dominan berada di Kashima. Jadi untuk laga ini setelah mempertimbangkan dari performa 5 laga terakhir dan peringkat sementara,
saya memutuskan laga ini berada di tuan rumah dengan menahan setengah handicap. Untuk laga ini, oke, Kasiwa menahan setengah handicap. Kemudian untuk analisa skor di laga ini, saya menaruh harapan berada di over goal. Oke, bisa jadi laga ini akan kembali menciptakan over 2/4 gol. Oke, untuk handicap rekomen berada di handicap ya untuk laga Kasiwa menghadapi Kashima. Next, di laga berikutnya saya akan membahas pertandingan Gamba Osaka yang akan menghadapi tim tamu Urawa. Nah, terlihat dari pasar handicap untuk laga ini di mana tim yang diunggulkan itu adalah tim tamu Urawa, di mana Urawa memberikan power handicap paling rendah per 4 handicap. Oke, per 4 handicap. Nah, terlihat dari performa 5 laga terakhir untuk Gamba Osaka, untuk tuan rumah Gamba Osaka seperti ini, di mana Gamba Osaka dari 5 laga terakhir mereka 2 kekalahan dan 3 kemenangan, di mana di laga terakhir Gamba Osaka mampu menumbangkan Hiroshima dengan skor 2-0. Sedangkan untuk performa tim tamu Urawa dari 5 laga terakhir 3 kemenangan dan 1 hasil seri dan 1 kekalahan, di mana di laga terakhir Urawa mampu meraih 3 poin saat menghadapi tuan rumah Vissel Kobe. Nah, terlihat dari sejarah pertemuan kedua tim atau head to head, laga ini lebih banyak dimenangkan oleh Urawa. Jadi sangatlah wajar jika Urawa di laga ini memberikan poor handicap. Nah, terlihat dari peringkat sementara. Kita cek di sini, di mana tuan rumah Gamba Osaka berada di peringkat 12 dengan meraih 20 poin, sedangkan untuk tim tamu berada di peringkat 10 dengan meraih 21 poin, di mana kedua tim ini hanya selisih 1 poin. Jadi menurut versi saya sendiri, setelah mempertimbangkan dari performa 5 laga terakhir pasangan laga malam hari ini, saya memutuskan untuk laga ini berada di Urawa per 4 handicap. Kemudian untuk analisa skor laga Urawa, saya menaruh harapan berada di under 23/4 gol. Oke, 23/4 gol untuk laga Urawa menghadapi Osaka. Rekomen berada di handicap. Next, di laga berikutnya saya pergi ke laga yang terakhir, di mana untuk laga ini mempertemukan tuan rumah Sonan yang akan menghadapi tim tamu Nagoya. Nah, untuk laga ini saya menghindari handicap, lebih terfokus ke over under saja. Oke, kita melihat dari performa 5 laga terakhir untuk Sonan, 2 kemenangan dan 3 kekalahan. Sedangkan untuk format tim tamu Nagoya dari 5 laga terakhir 3 kemenangan, 1 kekalahan dan 1 hasil seri, dimana di laga terakhir Nagoya bermain imbang saat menghadapi tim tamu Kashima. Nah, terlihat dari head to head untuk pertemuan kedua tim dari 5 kali seperti ini kerap menciptakan under goal ketimbang over goal. Jadi untuk laga ini melihat dari pasaran Sonan dan Nagoya memang sangatlah rendah, dan saya melihat laga ini memang settingan under goal. Untuk laga ini under 1/4 gol atau bisa ditunggu under 2,5 gol untuk pasarannya. Oke. Nah, itu dia. Jadi saya akan bahas kembali dari FC Tokyo menghadapi Avispa ya. FC Tokyo menghadapi Avispa. Untuk laga ini rekomen berada di under goal, kemudian dari handicap mencoba di FC Tokyo. Ada leg-legan. Kemudian dari Hiroshima menghadapi Iwata dengan berikan pur 1 handicap mungkin sedikit berat untuk laga ini. Oke, dengan pur 1 handicap cukup winkan saja untuk laga ini. Kemudian Urawa over under berada di under goal. Kashima menghadapi Kasiwa. Untuk laga ini Kasiwa menahan setengah handicap. Analisa skor mencoba berada di over goal. Next, di laga berikutnya saya membahas pertandingan Gamba Osaka menghadapi Urawa. Untuk laga ini Urawa pur per 4 handicap. Kemudian Sonan menghadapi Nagoya, rekomen ini berada di under goal. Dan untuk lebih jelas seperti ini ya, kembali 4 tim, di mana di label pertama Kasiwa nahan setengah handicap Hiroshima, rekomen winkan saja ketimbang pur handicap. FC Tokyo under goal, Urawa pur per 4 handicap. Kemudian bill yang kedua terdiri dari over under, semuanya under goal. Sonan under goal, Urawa under goal, FC Tokyo under goal, Hiroshima under goal. Nah, mudah-mudahan cukup baik untuk laga malam hari ini. Kemudian dari keseluruhan dari 5 laga yang sudah saya bahas seperti ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel saya ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan notifikasi loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan berita terbaru seputar dunia sepak bola. Terima kasih, selamat pagi, salam olahraga.